Saya sebetulnya tidak terlalu suka kalau ada orang yang main otot, apalagi di jalur yang ilegal, berantem. Apalagi sebelum berantem sudah didengar banyak orang bahwa mau berantem. Sebetulnya kalau benar-benar jantan itu, kalau berantem itu atau mau ribut itu, janjiannya itu personal, bukan di publik. Tetapi ini masalah mental juga ya. Saya salutlah kepada satu pihak yang ditantang atau apalah lalu datang kepada lokasi orang yang menantangnya. Apalagi misalnya ada persoalan-persoalan yang memang terjadi antar keduanya. Tetapi zaman sekarang itu semuanya sudah ada fasilitasnya. Kita masih ingat ada mungkin sebelumnya ada konflik-konflik narasi, ada perang-perang opini antar dua pihak. Seperti ambil contoh tentang Chef Arnold dengan Kode Blue ya, seorang vlogger makanan kalau tidak salah. Ini karena sama-sama masih di satu ranah yaitu masalah makanan. Ada konflik memanas di media. Akhirnya mungkin keduanya itu ingin menunjukkan siapa yang unggul secara otot. Fasilitasnya adalah mereka bertarung di atas ring dan ini legal. Begitu juga kalau misalnya benar-benar teringin kedua orang ini, yaitu Habib Bahar dan Said Kori ini, duel fisik, ya, jangan seperti sebelumnya. Tiba-tiba sudah datang, tiba-tiba semuanya ada polisinya. Said Kori ini kalau nggak salah di rumahnya Kiai Haji Madudin ini ya. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba dia ada di rumahnya Kiai Haji Madudin. Atau mungkin kebetulan di situ di Kresek tapi di rumahnya orang ya. Lalu di situ ada polisinya. Habib Baharnya sudah sampai ke Kreseknya, tiba-tiba ada Kapolres Tangerang kalau tidak salah ya. Gimana bisa Pak berantem begitu Pak, ada polisi begitu. Jadi dua jalur kalau mau berantem itu Pak, diem-diem berarti ilegal. Janjiannya diem-diem gitu di lapangan atau di mana atau di ruangan gitu. Atau ambil yang legal. Ya Bapak daftar, itu pasti banyak Pak yang akan jadi promotor itu. Ini menguntungkan. Nanti tiketnya bisa dijual dan ya anggap olahraga lah, sparring lah ya. Tapi karena maunya olahraga otot gitu dan tidak akan rontok juga gigi ya karena pakai ini nanti kalau mau pakai safety kepala itu boleh ya. Tidak akan mati juga ya, cedera-cedera lecet-lecet biasa dan itu legal, tidak ada tuntut menuntut, tidak ada polisi ya. Kalaupun ada polisi paling yang menjaga penontonnya. Penontonnya pun bayar ya. Ada di ring, ada di arena. Itu namanya sehat ya. Kalau seperti ini kan memancing emosi para pendukungnya saja ya dan akan tersalurkan emosi itu secara ilegal nanti. Ya janganlah sebagai ya public figure lah bahasanya. Kalaupun mau melakukan hal-hal yang se ekstrim ini ikuti jalurnya. Dan kepada Said Kori juga kalau lagi nantang-nantang orang jangan di rumah orang gitu ya. Karena nanti ini kan seolah-olah kalau misalnya datang ke rumahnya Kiai Madudin itu kayak sepertinya Habib Pahlawi datang ke rumahnya Kiai Haji Madudin ya. Terus ribut di situ, itu kan kesannya oh mentang-mentang dibatalkan nasabnya nggak terima terus ngamuk kan begitu kesannya. Jadi walaupun di daerah tertentu atau di mana itu mestinya jangan di rumahnya Kiai Haji Madudin ya. Setahu saya ini di rumahnya Kiai Haji Madudin karena saya sudah pernah sampai ke sini itu. Ini di aulanya kayaknya ya. Tetapi ala kulihal ya, siapapun kalau mau duel fisik atau apa seperti ini mungkin seleranya memang begitu ya nggak apa-apa daripada bacot terus ya langsung lah ya. Tapi jalur legal pasti banyak promotornya ini karena duel di YouTube aja itu ada penontonnya ya.
Padahal hanya duel narasi. Apalagi duel fisik begini, di mana memang di tempat kita itu orang ribut itu selalu menarik perhatian. Sama dengan kalau kita ke pasar, kalau cuma dengar dua orang ngobrol, itu kita enjoy saja ya, nggak menarik perhatian kita. Tapi kalau dua orang cekcok, kita itu berkumpul menyaksikan. Apalagi kalau sampai baku hantam, wah seru sekali ya. Entah budaya apa kita itu, kita senang sekali kalau ada orang baku hantam. Karena sepertinya membuktikan eksistensi diri itu ketika menjatuhkan lawan atau apa. Apalagi memang ini dua pihak kan ya, kalau kita lihat bagaimana narasinya si Kori ini ya, Said Kori ini ya. Ketika sedang live tiba-tiba jahanam gitu, ada nantang-nantang ya. Terus suruh datang, jilat apalah, mau dirontokkan giginya atau apalah dan sebagainya. Setelah datang nggak jadi ya. Nanggung gitu, nanggung ya. Walaupun ya tidak mungkin jadi Pak, gimana mau jadi? Mau berantem ngajak-ngajak ramai-ramai, pakai video lagi. Mana ada orang berantem begitu? Orang mau berantem itu janjian, diem-diem. Ya kalau sudah begini akhirnya ngeklaim aja siapa yang paling berani. Tapi saya kira orang melihat lah ya. Dan tidak penting juga siapa yang paling berani. Tapi setidaknya masing-masing punya penilaian lah. Siapa yang penakut sebetulnya, siapa yang banyak omong saja sebetulnya. Walaupun belum bisa kita pastikan siapa yang menang kalau begini. Kalau saya sih mendukungnya, kalaupun memang mau atau ingin sekali ada baku hantam begitu ya di ring tinju aja ya. Di sasak tinju lah atau di ring MMA atau apa ya, walaupun nanti ada aturan mainnya ya. Tidak boleh pakai senjata, murni duel fisik dan ada wasitnya di situ sehingga mungkin lebih aman dan lebih puas ya. Kalau kalah nanti tanding lagi, kalah tanding lagi begitu ya. Saya ingin suatu saat nanti ada yang nantang-nantang begini tapi adunya bukan adu duel begini tapi debat misalnya, itu keren ya. Datang ke sini kita debat, keren kalau begitu ya. Misalnya siapa nantang didatengin gitu. Itu baru seru. Karena kalau itu adunya adu otak ya. Ya sama plus sedikit adu bacot lah ya. Tapi tidak duel seperti ini, bukan mau ribut sehingga tidak akan ada polisi yang ikut-ikutan. Karena cuma mau berdebat dan bawanya itu bawa kitab gitu ya. Mari kita support apapun itu agar ada di jalurnya. Ya, kalau memang mau adu fisik, silakan ambil jalur yang legal. Sudah ada fasilitasnya, sudah banyak terjadi duel-duel seperti itu. Ada pernah Vicky Prasetyo itu dengan anaknya Deddy Corbuzier itu, Aska itu ya. Allahumma